Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Nurfatia ini. Saya dari Universitas Yarsi, Prodi Manajemen, dari kelas C, Angkatan 2020, yang ber-NPM 120-20-20-190. Nah, jadi di video kali ini, saya akan menjelaskan contoh kasus penelitian menggunakan analisis jalur atau path analysis. Bentar. Nah, ini kita langsung ke contohnya ya. Nah, jadi di sini ada soalnya. Yang pertama, sebuah penelitian eksploratif mencoba mengungkapkan hubungan antara kepemimpinan X1, motivasi kerja atau X2, iklim organisasi atau X3, dan kepuasan kerja atau X4. Data penelitiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya. Lalu yang ini apa sih namanya? Ini tuh variabel dependennya. Nah, lanjut. Nah, pada penelitian digambarkan seperti diagram di samping. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari A sampai H ini adalah rumusan masalahnya. Nah, yang pertama, yang A itu, apakah terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4? Nah, ini rumusan masalah A. Lalu yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4? Dari sini ke sini. Berarti ini adalah B. Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4? Dari X3 ke X4, berarti ini C. Nah, yang terus. Lalu, apakah terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3? X1 ke X3, berarti ini adalah D. Lalu setelah itu, apakah terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3? Berarti ini E. Lalu selanjutnya, apakah terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X2? Ini F. Lalu, apakah terdapat pengaruh tidak langsung dari X1 ke X4 melalui X3? Lalu yang H, apakah terdapat pengaruh tidak langsung dari X2 ke X4 melalui X3, X2 ke X4 melalui X3? Berarti ini G. Lalu selanjutnya, nah, jadi dari rumusan-rumusan ini terdapat persamaan strukturalnya. Nah, kan yang tadi ini kan ada 3 variabel dependen, yaitu X2, X3, dan X4. Nah, jadi bisa dibuat persamaan strukturalnya, yaitu yang pesan pertama adalah X2-nya yaitu motivasi kerja. Ini tikus MK. Nah, X1-nya kepemimpinan.
Nah, jadi maksudnya adalah apakah variabel independen ini atau variabel X1 ini ada hubungannya terhadap X2. Lalu persamaan yang kedua adalah X3. X3 adalah iklim organisasi. Iklim organisasi. Yang ini X1-nya yaitu kepemimpinan. Terus X2-nya itu adalah motivasi kerja. MK. Jadi, apakah variabel kepemimpinan dan MK berhubungan nggak sih terhadap variabel X3-nya ini? Lalu persamaan yang ketiga adalah X4. X4 adalah ke pusat kerja. Pusat kerja kakak tersingkat. Nah, ini suka ini kak ini organisasi. Nah, jadi persamaan yang ketiga ini apakah X1 dan X1, X2 dan X3 itu ada hubungannya nggak sih dengan variabel dependen X4 atau KK ini? Nah, sekarang kita lanjut ke analisis. Persamaan yang pertama. Nah, untuk analisis kita langsung coba ke SPSS ya. Coba di SPSS. Nah, langsung kita analisis aja. Pertama analis, terus relation, linear. Yang pertama kan motivasi kerja sebagai dependen, terus yang independennya adalah kepemimpinan. Kita oke. Nah, ini data-datanya kita udah taruh di PPT. Ini. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis persamaan pertama diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,047 atau 4,07. Nah, variabel kepemimpinan X1 menerangkan variabel motivasi kerja sebesar 4,7, sedangkan sisanya yaitu 95,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, ini persamaan pertama itu tidak baik karena lebih besar di variabel luarnya. Tuh, di sini. Jadi variabel yang kepemimpinannya, variabel yang di dalamnya itu sangat kecil, ini tidak baik. Nah, lalu untuk selanjutnya, jadi selanjutnya adalah ini ANOVA, tabel ANOVA, di mana UJF-nya itu 0,544 dan tidak signifikan nilai, dan juga jadi nggak signifikan karena nilainya itu lebih dari 0,05, atau kalau misalnya ada lebih dari 0,05 berarti dia itu yang terdukung adalah H0-nya, yang dimana berarti dia itu tidak ada pengaruhnya dari X1 terhadap X2. Lalu selanjutnya untuk uji T,
Nah, untuk uji T sama seperti pertemuan sebelumnya, kita karena ini kan satu variabel aja, jadi kita memfokuskan di kepemimpinan. Nah, pada tabel di sini adalah merupakan hasil uji T, di mana nilainya itu sebesar 0, sebesar di sini kita lihat ya standar koefisien betanya yaitu 0,21 dengan signifikan 0,476, di mana dia itu lebih dari 0,05 yang artinya mendukung H0. Jadi apabila mendukung H0 berarti dia ini kondisinya itu tidak berpengaruh dari X1 ke X2. Nah, jadi jawabannya adalah apakah terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X2? Jawabannya adalah tidak ada pengaruhnya karena koefisien regresinya tidak signifikan. Gitu. Nah, lanjut ke persamaan yang kedua. Kan tadi persamaan yang kedua kan ini. X3 sebagai dependennya, terus yang ini variabelnya X1 dan X2. Kita langsung ke SS. Analis relation linear yang ini X3-nya sebagai dependent, X1-nya sebagai independent, X2 sebagai Nah, data-data ini kita udah salin sudah taruh di sini di PPT. Yang keduanya. Nah, persamaan kedua di sini ada tabel model summary atau kita lihat ini kita lihat dari adjusted R square-nya. Nah, adjusted R square-nya itu 0,977 atau 97,7%. Di mana apa namanya variabel kepemimpinan X atau X1 dan motivasi belajar X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi X3 sebesar 97,7%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, ini baik ya. Nah, ini merupakan contoh variabel linear berganda yang tadi pertemuan yang sebelumnya itu ini adalah yang X2 ini persamaan pertama adalah dia ini variabelnya sederhana. Kenapa? Karena hanya satu saja. Nah, sedangkan yang ini variabelnya berganda karena lebih dari 2 atau 2. Ya. Itu persamaan yang kedua. Bisa lalu yang di sini. Nah, pada tabel ini disajikan tabel ANOVA, itu UJF. Nah, nilai UJF-nya ini 29,355 dan signifikannya 0,00 di mana kurang dari 0,05. Berarti yang terdukung adalah H1-nya. Nah, jika H1-nya terdukung berarti terdapat pengaruh simultan motivasi kerja dan kepemimpinan terhadap X3-nya. Lanjut. Nah, ini uji tabel T-nya. Yang dilihat adalah standar koefisiennya. Nah, standar koefisien pertama kita ngeliatnya dari sini dulu nih, kepemimpinan. Kan, kepemimpinan. Nah, jadi yang pertama itu 5,85 standar koefisiennya dengan nilai signifikannya itu 0,00 di mana kurang dari
di mana kurang dari 0,05 yang berarti dia itu mendukung H1-nya. Jadi ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Nah, jadi rumusan masalah pada poin D, ini pada poin D. Nah, ini pada poin D sudah terjawab. Sudah terjawab. Jadi dari poin D ini ada pengaruh langsung dari X1 ke X3-nya. Nah, lanjut yang kedua, motivasi kerja. Kita fokus ke motivasi kerja. Dari standar koefisiennya itu 0,682 dengan nilai signifikannya 0,00 yang dimana kurang dari 0,05. Jadi jika kurang dari 0,05 berarti H1-nya terdukung. Jadi ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap iklim organisasi X3. Nah, jadi poin masalah E sudah terjawab. Jadi terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3-nya. Nah, jadi apabila karena ini signifikan semua, nilainya positif semua, jadi ada persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. Nah, ini hasilnya nih. X3 0,85 dan plus 0,682 dan ini error. Nah, nilai ini kita dapat dari standar koefisiennya. Gitu. Nah, lanjut kita ke persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga kita analis regression linear. Nah, persamaan ketiga kan dependennya kan X4. X1-nya itu kan dependen. Nah, ini hasilnya kita udah pindahkan semuanya ke PPT. Nah, di sini. Jadi, di sini ada model summary, kita lihat langsung adjusted R square-nya itu 0,992, di mana variabel kepemimpinan X1-nya itu motivasi belajar X2 dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4 sebesar 99,2%, sedangkan sisanya itu 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, lalu selanjutnya nilai UJF-nya. Nilai UJF-nya itu 500,913, di mana nilai signifikannya itu 0,00 atau kurang dari 0,05. Nah, jika kurang dari 0,05, maka yang terdukung adalah H1-nya. Jika H1-nya terdukung, maka terdapat pengaruh simultan kepemimpinan dari X1, X2, dan X3 berpengaruh tuh terhadap variabel variabel kepuasan kerja atau X4. Nah, uji T-nya. Kita fokus yang pertama. Nah, kita fokus ke kepemimpinan dulu. Nah, standar koefisiennya itu 0,314
di mana nilai signifikannya itu 0,01, yaitu kurang dari 0,05, berarti yang terdukung adalah H1-nya. Jadi ada pengaruh jadi ada pengaruh positif dan signifikan dari X1 ke X4. Jadi udah terjawab tuh poin A. Ada pengaruh dari X1 ke X4. Nih, apakah ada pengaruh? Ada. Karena signifikannya itu kurang dari 0,00. Lanjut. Lanjut ke motivasi kerja. Nah, motivasi kerja standar koefisiennya itu 0,309 dengan nilai signifikan yaitu 0,042, di mana kurang dari 0,005, yang berarti H1-nya itu terdukung. Apabila H1 terdukung, maka motivasi kerja itu ada pengaruh positif terhadap X4-nya, kepuasan kerja. Jadi poin B sudah terjawab ya. Jadi ada pengaruh langsung dari X2 ke X4-nya. Nah, lanjut ke berikutnya. Kita fokus ke yang terakhir, iklim organisasi. Nah, iklim organisasi ini. Jadi, iklim organisasi itu standar koefisiennya itu 0,514 dengan nilai signifikan 0,002. Jadi dia ini kurang dari 0,05, yang berarti dia itu mendukung H1-nya. Apabila H1 terdukung, maka terdapat pengaruh positif terhadap dari X3 ini terhadap X4-nya itu. Jadi ada pengaruh positif terhadap X3 ke X4. Jadi poin C itu sudah terjawab, ada pengaruh yang positif dari X3 ke X4. Nah, jadi karena semuanya terdukung positif, maka ada persamaan strukturalnya. Persamaan strukturalnya ditulis di sini, yaitu 0,0341, 0,309, dan 0,541. Di mana dapat nilai ini dari sini, dari nilai standar koefisiennya ini 0,314, 0,309, dan 0,514. Bentar ya, ini 314 ini. Nah, jadi yang terakhir pertanyaannya adalah pengaruh tidak langsung. Jadi di sini kita gambarin nih hasil-hasilnya nih. Dari pertama, pengaruh tidak langsung, pengaruh di mana variabel bebas yang mempengaruhi variabel tidak terikat melalui variabel lain atau variabel intervening. Nah, rumusan masalah yang belum terjawab adalah yang G. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung dari X1 ke X4 melalui X3, dari X1 ke X4 melalui X3. Nah, ini. Jadi nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali. Jadi kita kaliin aja nih 0,585 dikaliin 0,514 untuk mengetahui apakah ada pengaruh tidak langsungnya. Nilainya itu, nah ternyata ada nilainya itu 0,300. Dari mana dapatnya? Dari kita kaliin aja, yang ini 0,85 dikali 0,514, hasilnya 0,300 atau 0,3. Nah, lanjut. Jadi yang belum terjawab adalah yang H ya, yang kedua, yang terakhir.
Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh tidak langsung dari X2 ke X4-nya melalui X3? Jadi ada, ada dari mana dapatnya? Karena untuk mengetahuinya kita kaliin aja. Jadi 0,682 kita kaliin 0,514, yaitu hasilnya 0,350 atau 0,35 di sini ternyata ada. Nah, segitu aja video dari saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.